Tak kalau karena ini orang kurang ajar, dia pegang batu, dia maki baru lempar itu. Tapi Iya kan? begitu Sama gitu. sudah pernah ada tuh. Iya. Jadi kita bercanda, mereka tanya, apa bedanya kaum bapak yang baik dan tidak? Oh gampang caranya. Pendeta tuh pegang tanah, kau pegang batu di lubang kubur. Iya tuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera buat saudara dan sahabat terkasih dimanapun berada. Malam ini jumpa dengan John Balo dalam channel Cerita JB. Puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kasih dan karunia Tuhan, malam ini hadir bersama saya Bung Rodi Arikpolo selaku Ketua Kaum Bapak Tingkat Sinologi MIT. Bung Odi ini sehari-hari sebagai seorang pengajar atau dosen pada Universitas Nusa Tenggara Kupang yang luar biasa. Dari berbagai kesibukan, tetapi beliau masih membuang diri di ladang Tuhan. Nanti sebentar kita akan dengar ulasan yang banyak, yang tajam, yang mendalam, dan percakapan malam hari ini dengan topik keterpanggilan pelayanan. Apa kabar Bung Odi? Dahsyat, luar biasa dan selalu bersyukur. Puji Tuhan, dahsyat luar biasa dan selalu bersyukur. Saudara dan sahabat sekalian, kita akan mulai pada session pertama. Bung Odi yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin mendapat cerita apa yang kemudian menjadi dasar motivasi. Sehingga dari berbagai latar belakang kesibukan, Bung Odi yang cukup padat, kita melihat, tapi masih mau membuang diri di ladang Tuhan. Nah ini mungkin awal Bung Odi bisa cerita apa yang mendasarinya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Joni. Salam teman-teman pendengar ataupun yang menyaksikan cerita JB ini. Pertanyaan itu sederhana tapi sebenarnya sangat prinsip. Saya rasa mungkin diinspirasi karena saya anak pendeta. Amin. Ya, karena saya anak pendeta, kita hidup dengan keluarga pendeta dan tentunya cenderung kita dekat dengan gereja karena tugas-tugas Bapa, kami semua dididik seperti anak-anak pendeta, meskipun tidak ada satupun dari kami yang mengganti jadi pendeta. Ya. Karena itu Bapak sebelum meninggal pesan di kami semua, Bapak Joni kenal baik, saya pun kakak adik semua, Bapak Joni kenal baik. Bapak pesan, kalau kalian tidak ada satupun yang mau jadi pendeta, tapi tidak boleh jauh dari gereja. Karena itu setiap kami yang menikah, kalau kami punya istri atau yang perempuan punya suami, yang kita komunikasi awal dengan mereka itu tentang hal ini. Bahwa kalau soal gereja, tentunya pasti kita utamakan juga rumah tangga. Tapi kalau soal gereja, itu harga mati. Utama, itu penting. Matius 6:33 kan bilang begitu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu prinsip. Walaupun itu kadang-kadang klise, tetapi ternyata dari hari ke hari, hal itu memberi inspirasi, kekuatan bagi kita. Pada satu titik tertentu kadang-kadang juga orang juga bertanya ke kita, atau kita juga kontemplasi, apa sih yang kita dapat dari gereja, apa yang kita peroleh dari gereja, kesibukan kita apa kita peroleh. Tapi Bapak Joni, satu hal yang utama adalah tatkala seseorang bisa merasakan kebahagiaan melayani, itu tidak bisa diukur apapun. Sehingga kita lihat kita orang tua, Oma Balo di sini, Oma Lin Polo, mama saya, kok mereka kenapa kok sudah tua-tua masih juga mau begitu kan? Ternyata ada kebahagiaan yang memang yang baru kita rasakan, yang tidak bisa diukur dengan materi apapun. Kan gitu. Rasa damai, rasa sukacita, walaupun mungkin ekonomi kita juga tidak terlalu baik-baik amat, mungkin jabatan kita tidak peroleh, tetapi sukacita itu yang menurut saya yang Yesus cerita betul. Itu yang harus kita rebut dan kita ambil. Sehingga kita harus pintar mengatur waktu dalam kehidupan Bapak Joni. Betul, banyak aktivitas kita. Tapi kalau kita meminta Tuhan yang mengatur waktu kita, maka waktu kita berkualitas. Saya kasih contoh begini. Ada orang juga yang hidup bersama suami istri itu hidup satu hari mungkin 20 jam. Tapi berantem dan bercerai. Ada orang yang karena kesibukan, ambal 5 jam dengan istri tapi mesra. Karena kualitas hubungan itu Tuhan berkati. Amin. Karena Tuhan tahu ini bukan karena dia mau main-main, tapi karena ada tugas tertentu. Jadi biar dia pulang seminggu sekali ketemu istri, Tuhan berkati. Nah,
Bapak Joni, itu yang kita mesti cari di hidup. Mencari waktu yang sempit, Tetapi pendek, berkualitas. berkualitas. Dan di situ Tuhan berkati kita. Banyak pekerjaan kita begitu. Mahasiswa juga begitu kan. SKS, sistem kebut semalam. Tugas 2 bulan tidak kerja. Tapi kalau ini malam kerja kan besok jadi. Ya gitu. Jadi itu tidak baik, tetapi maksudnya menjelaskan bahwa ada kualitas waktu yang pendek, tapi dia sangat berarti buat kita. Setiap manusia mencari waktu itu. Kalau dia sudah peroleh, dia akan yang tadi Bapak Joni bilang, dia akan selalu bersyukur. Ya. Tapi banyak kita belum peroleh itu, makanya kita sangat ambisius, kita sangat menghalalkan semua cara buat meraih sesuatu. Saya pikir mungkin Bapak Joni sudah mengalami situasi seperti itu. Bahwa duduk begini, bicara dengan orang, berbagi cerita dengan orang, dan orang dikuatkan. Ya. Saya rasa itu kualitas waktu yang penting. Ya. Mungkin diskusi 30 menit, 40 menit. Ya. Tapi saya yakin ada beberapa orang terinspirasi dan termotivasi dengan diskusi-diskusi seperti ini. Ya, saya pikir itu kira-kira alasan kira-kira. Apalagi kedua, kan ketua rumah di muka gereja. Nah. Ya. Itu kadang-kadang membantu kita juga. Artinya begini, saya tidak melihat, kalau tadi saya tanya soal Om Udi, ya. Tapi jujur bahwa begitu melihat seluruh total keluarga Polo ya, siap, ya. Itu tak pernah jauh dari gereja. Ya, nah, ya. Ternyata malam ini terjawab bahwa ada pesan dari almarhum Bapak, ya. Almarhum bahwa itu coba PND Balo sih dibuka ke laki-laki juga. Ya, jadi artinya bahwa memang sesibuk apapun, saya tidak mau pakai kata kita sisihkan, tetapi minta Tuhan waktu yang berkualitas untuk kita bisa bekerja di ladangnya. Benar. Jadi hal yang pertama yang mendorong Bapak Udi sehingga menerima panggilan tugas sebagai seorang ketua Kabupaten tingkat Sinode, saya pikir kan bukan karena amanat daripada Bapak saja, bukan dari Bapak Gerson saja, tetapi paling tidak ada dorongan mendasar dari pribadi. Apa kira-kira? Ya, jadi jujur saja, hampir semua organisasi pernah saya masuki. Ya. Jujur kalau Karang Taruna Pak Joni ajak saya. Ya. Saya pikir dulu kita aktif sama-sama, tapi terkala Pak Joni diajak dan kita sama-sama memimpin FKT provinsi, kita ke nasional dan segala macam. Dan yang lain itu kayaknya organisasi gereja. Karena hobi juga sebenarnya. Jadi secara jujur 3/4 umur saya itu berorganisasi. Sama dengan Bapak John ini. Kita hampir semua berorganisasi. Semua organisasi karena pernah kita masuk ya. Mau yang bersih atau kotor kita bilang semua. Yang keras, yang lunak semua masuk. Kita juga pernah di jalan dan minum-minum pernah kita lewati. Jujur saja kita tidak bisa pungkiri kita pendiri. Namun ada satu hal yang didiri itu Bapak Joni. Sebenarnya saya tuh dari dulu punya hobi itu ingin bicara. Gitu. Ada 2 penyakit yang saya paling takut kalau boleh disebut. Satu, lumpuh sama bisu. Karena lumpuh itu tidak bisa jalan-jalan, kedua bisu berarti bisa ngomong. Karena ada keinginan untuk bicara sebenarnya. Ada keinginan untuk punya sahabat banyak. Ini untuk merangkul banyak orang. Dan hanya organisasi yang bisa kita capai. Wadah itu. Memang di rumah tangga oke, ada istri, ada anak oke, ada keluarga. Namun kan terbatas. Ya. Tapi keinginan kita untuk bicara, keinginan untuk berbagi, dan itu dipicu lagi oleh kebetulan beta punya hobi juga membaca. Ya, sama-sama olahraga macam-macam, dengar musik, membaca. Nah kalau membaca ya lalu kita tidak omong, nanti kita bisa gila. Berbagi. Ya, harus berbagi. Tapi Tuhan marah juga. Ya itu sudah. Apa yang kita miliki kita sudah kasih orang lain, Tuhan marah. Tuhan marah, dosa itu tuh. Sangat dosa. Karena itu mungkin itu pemicu di diri. Kalau ingin menjadi orang hebat, mungkin juga ada, namanya manusia. Ya. Ingin ternama juga manusia, tapi yang saya ukur saya sendiri bukan itu yang terlalu penting. Ya, tapi bahwa tentu kita jadi ketua, kayak saya ketua pengurus kaum Bapak lingkup Sinode Gemit sekarang ini, dan orang hargai, saya pikir itu saya tidak bisa pungkiri. Kemanusiaan saya di situ. Ketua RT saja dihargai. Saya dihargai. Ketua anak dihargai. Saya rasa begitu. Saya rasa saya dan Bapak Joni pernah berkiprah nasional dan orang catat sampai sekarang, saya rasa. Iya kan? Benar. Itu di FKKT itu kan ya. Nah, jadi Bapak Joni diri. Tapi ada juga lingkungan. Saya rasa kita hidup di lingkungan desa Kuanino atau kelurahan Kuanino dan jemaat Kuanino yang hidup waktu itu menurut saya. Betul. Iya kan? Sama kompetitif. Bayangkan pemudanya kita bukan aktif luar biasa. Termasuk DPS yang Pak Joni pimpin, Dewan Pemuda Sudirman dan segala macam. Itu ruang semua untuk orang berkiprah, orang berbuat sesuatu. Berkolaborasi. Ya, kolaborasi semua hal. Sinergi semua. Ya, betul. Mungkin itu juga, bukan mungkin. Tentunya itu ikut mempercepat ya, ikut memicu sehingga
orang-orang yang juga dulu di Konino dianggap tempat yang terbelakang, dulu kan Konino orang anggap daerah gelap, daerah rawan. Siapa yang berani jago di Konino dulu, bukan sombong. Tahun 80-an 80-an tidak ada berani. itu, ya. Tes tentara polisi dicoret kalau dari Konino. Kalau gitu. Cara punya catatan kriminal. Betul, sendiri. kriminal. Tapi karena bangkitnya itu, jadi saya rasa generasi di atas kita generasi Bapak David Pandi, Bapak Buce Manuain di atas mereka, Pak Paulianto macam-macam. Saya pikir itu generasi ikut menginspirasi kita. Kita beradik Bapak Ande Pandi kalau kita mau jujur akui lapisan-lapisan di bawah itu mempercepat di semacam suatu wadah atau media tumbuh yang bagus buat tanaman. Saya pikir itu juga mempercepat. Rangsang ya. Ya, dia ikut merangsang. Mereka adalah orang-orang perangsang. Saya rasa orang setuju. Saya setuju. Sehingga kita sangat menghormati mereka. Para pendahulu di Konino jujur saja. Ada Bapak Nano Malubala. Hampir semua bupati itu tinggal di Konino. Pak Asta Kalapeta. Banyak orang pejabat. Pak John Payembeda saya tinggal di Konino di pasar di air. Pak Lens Haning semua orang Haning, terus Bu Eban Meda. Bu Eban Meda, semua dari tempat ini. Jadi menurut saya itu ikut membidani kita, membentuk spirit, membentuk cara berpikir. Saya pikir kita tidak pintar tiba-tiba. Teori kan mengatakan bahwa genetis ada, 30%. Environmental atau lingkungan itu 70%. Jadi saya rasa lingkungan Konino itu ikut membangun membentuk kita. Sehingga image negatif itu kan jujur tanpa sadar perlahan hilang, ya kan? Anak Konino sekarang kan sangat dihormati, sangat disegani segala macam Bapak Joni. Jadi saya pikir meskipun ada kita punya motivasi diri intrinsik, tapi faktor-faktor eksternal itu menentukan. Ya. Dan saya pikir juga gini Bapak Joni, harus jujur kalau mau jujur. Keadaan kehidupan kita yang memicu itu. Jujur saja dulu kita menyalahkan kemiskinan. Betul. Dulu kita menyalahkan kesusahan. Betul. Tapi saya belajar bahwa justru karena saya miskin dan susah, maka saya termotivasi. Saya ingat saya kakak Frans Muda almarhum, dia bilang, Odi, sekolah baik dan bekerja baik. Hanya itu yang lu bisa angkat kotom keluarga untuk dihargai orang. Di tempat ya. Anak-anak kita ke sekolah mereka, supaya nanti mereka angkat kita suatu saat, Bapak Joni. Saya rasa itu juga ikut membentuk kita punya spirit. Picu ya. Saya kadang-kadang kita juga hobi cari udang malam-malam dengan teman-teman Pak gereja, Pak Med, Pak Adi Fanggedai, Pak Saur Legifani. Tapi sebelum jalan saya baca buku. Kosmaslai semua. Pak Yusuf Saikoko semua. Bapak Nasu Zamanu. Tapi sebelum saya jalan saya baca buku Bapak Joni. Pulang jam 3 itu saya baca sedikit karena saya ingat itu kakak bilang, lu harus sekolah baik dan kerja baik supaya orang tidak anggap remeh kita tidak dihina. Itu ikut memicu semangat saya Bapak Joni. Gitu. Tidak motivasi ya. Motivasi. Embrionya. Betul. Jadi setiap kalau semangat itu patah, ini memicu. Ini memicu. Makanya hampir semua organisasi beta masuk Bapak Joni kan untuk itu. Mungkin ada yang kurang di sini. Ya GMKI saya masuk, Tuhan sayang saya pernah ketua. Di Gamki juga, hampir di semua tempat begitu dalam pengertian. Pemuda Kimi. Tapi kita juga belajar dari bawah itu kan semua. Siap. Pak Joni kan pernah ketua panitia Pawe Pasca, luar biasa. 10-15 tahun lalu bukan baru-baru. Iya kan? Sekitar ketiga kali apa? Iya, sampai 3 kali kan baru regenerasi kasih orang lain begitu. Bahkan habis Pak Joni baru Pak Alek Yakob almarhum yang senior malah kalau kita lihat. Jadi jadi suasana kekeluargaan kita Pak Joni. Jadi ini pesan buat adik-adik. Jangan menyalahkan keterbatasan diri. Ya. Jangan menyalahkan karena Anda miskin atau Anda susah, jangan gitu. Jadi itu sebagai pemicu. Kenapa? Karena kalau kita banyak bersaudara kita begitu keluarganya mampu, sekolahnya sudah betul Bapak Joni. Mohon maaf. Dan itu kenyataan. Itu kenyataan. Sudah kita omong sombong lah. Berapa banyak anak pejabat yang jadi orang? Kalau kita mau jujur, tadi kita santai Bapak Joni ada cerita seorang pun punya nama, bukan kita masuk jelekan. Kenapa? Karena waktu masih muda sudah punya uang banyak, materi sudah ada. Akhirnya lupa. Sudah lah. Dia lupa bahwa itu tidak abadi. Tidak abadi Bapak Joni. Nah jadi kita nih kepada adik-adik bersyukurlah kalau punya banyak kekurangan. Soalnya tidak apa-apa, tidak usah disalahkan. Gunakan itu sebagai alat dorong. Karena ini saya bukti. Bapak Joni saya dari kecil sejak kelas SD, kelas 4 saya ikut lomba-lomba di gereja. Itu menolong. Kenapa Bapak Joni? Pembentukan mental. Ya, satu mental, kedua orang pokok tangan kita Pak Joni. Kalau kita pulang rumah Pak Joni, siapa yang hargai kita di rumah kita Pak Joni yang rumah daun, rumah bebak yang orang. Ya kan orang anggap remeh kita kan? Tapi dengan kita ditampili Bapak Joni, itu juga ada reward. Iya, ada penghargaan. Itu sesungguhnya dorongan
psikologi yang dahsyat. Itu motivasi intrinsiknya orang tidak bisa lawan. Tidak bisa lawan. Kalau kita di rumah orang pasti cemooh kita, anak-anak orang miskin ini kan, ya kan. Dia bisa bikin apa? Tidak bisa apa-apa. Tapi kalau kita menyanyi orang pukul tangan, orang wah hebat. Ya. Itu juga motivasi. Kita bisa pungkiri itu. Sehingga Bab Joni menurut saya tugas kita adalah mengubah kita kekurangan menjadi suatu modal untuk keberhasilan. Amin. Semua orang besar itu dari situ mereka punya jalan. Ya. Jadi kalau sekarang kita mengalami kesulitan, bahkan kita pun diri juga tidak sempurna, Tuhan akan menyediakan sesuatu yang hebat di diri ketong. Tinggal ketong mau mencari di mana itu kehebatan, Bapak Joni. Berarti sabar. Sabar. Di kita punya moto di kaum Bapak Joni, kaum Bapak Joni Kebet, itu kita ada punya 4 karakter. Satu setia. Ya. Yang kedua taat. Setia ini membuat kita militan, kita betul-betul kita tidak mudah mundur. Militan. Sabar kita ulet, tapi kita juga taat. Kalau kita punya kesulitan, anggaplah itu sebenarnya ujian kepada kita, dan di sebelah itu contoh Abu Nabas. Abu Nabas itu kan aneh. Orang kalau naik gunung menangis. Turun gunung ketawa. Abu Nabas tidak. Naik gunung dia menangis. Karena dia tahu abis itu turun gunung. Dia menyanyi. Dia menyanyi. Tapi kalau turun gunung, aduh sebentar naik lagi. Lalu tapi ketiga, kita mesti profesional. Artinya kita harus punya kemampuan bahwa orang melihat bahwa walaupun kita itu orang-orang urus gereja, tapi kita harus profesional. Kita betul-betul bisa menunjukkan kemampuan kita. Dan keempat, Bapak Joni, adalah andal. Andal itu dapat dipercaya. Jujur, banyak orang yang profesional tapi tidak bisa dipercaya. Nah, ini 4 karakter sebenarnya yang kita pakai di kaum Bapak Sinode Gemit, untuk semua kaum Bapak di wilayah Gemit, untuk membawa ini karakter. Sehingga selain kita setia dan taat, kita juga harus profesional. Tapi kalau tidak dipercaya orang, untuk apa? Nah, itu mahal, Bapak Joni. Kalau saya justru percaya menjadi utama. Itu, ya gitu. Percaya menjadi utama. Dia keempat, tetap dia adalah harusnya menjadi pentu utama. di situ. Apa artinya kita mohon maaf rajin gereja sekalipun? Ya kan, kita presbiter, kita segala macam, tapi kalau tidak bisa dipercaya, tidak ada gunanya. Dan umumnya kalau manusia tidak percaya, rasanya Tuhan juga tidak percaya kalau begitu, ya kan? Rasanya begitu, hierarkisnya. Iya, ya, begitu. Jadi tertangkap bahwa ada 2 motivasi mendasar. Selain memang ada amanah dari Bapak, orang tua, almarhum, tetapi memang keinginan kuat untuk membentuk karakter atau mendapatkan identitas diri. Kita masuk pada pertanyaan kedua, Bapak Udi. Saya memang belum aktif di kaum Bapak tingkat sinode, tapi di tingkat jemaat tidak terlalu aktif, tetapi saya juga pernah menjadi 2 periode menjadi ketua kaum Bapak. Saya melihat begitu geliatnya dengan berbagai program, baik itu dalam bentuk mobilisasi, merangkul, memberi motivasi. Yang saya ingin tahu, ada program-program mendasar apa yang sementara ada di kaum Bapak tingkat sinode yang kemudian bisa didaratkan ke tingkat jemaat secara menyeluruh. Ya, Bapak Joni, jadi kalau kita melihat struktur ada, sebenarnya di lingkup sinode itu yang dia bangun itu adalah cara berpikir, spirit. Karena jujur kami kaum Bapak lingkup sinode itu tidak punya anggota. Betul. Kami mengurus kaum Bapak klasis. Kaum Bapak klasis juga tidak punya anggota. Bapak Joni yang punya anggota dulu waktu ketua, ya. Saya tidak punya anggota. Nah, karena itu yang kita bangun adalah paradigma, yang kita bangun adalah spirit. Nah, melihat situasi itu kita punya 6 gerakan, Bapak Joni. Yang pertama tuh gerakan masuk gereja. Kenapa kita gemage? Kenapa kita buat ini gerakan? Wajib ya? Wajib. Kita bukan mau Karang Taruna dulu tuh. Betul, gerakan masuk laut. Masuk laut yang kita pernah tuh Gemalu, masih ingat tuh ya. Jadi kita transfer dari situ ke gerakan masuk gereja. Kenapa? Kan kita juga miris. Selalu kaum Bapak tuh sepertiga. Studi kan selalu sepertiga. Kenyataan. Sehingga orang bercanda bahwa jemaat perempuan gini itu perempuan janda waktu gereja. Karena bab tua di rumah dia sapi gereja gitu. Nah, jujur belum kita evaluasi dia punya hasil, tapi beberapa laporan menunjukkan sudah ada peningkatan walaupun belum 100%. Tapi bahwa sudah ada banyak kaum Bapak yang tergerak, terutama yang aktif dengan kami Bapak Joni, yang kita jalan sama-sama, mereka bergerak. Kedua, Gema Lagu, gerakan mengantar anak ke sekolah minggu. Kenapa ini penting? Kita Bapak ini kalau pergi sekolah, guru bilang anak-anak tidak tahu bahasa Inggris, les. Tidak tahu matematika, les.
tidak tahu IPA les. Tapi hampir bapak-bapak tidak pernah tanya ke guru sekolah minggu. Saya pun anak sudah sembahyang kau belum. Saya pun anak sudah tahu baca Alkitab dengan baik. Padahal dulu ketong tua dong antar ketong itu antar sekolah minggu, jaga lah. Bahkan kalau pulang dapat falungku istilahnya. Pulang lah, tunggu sampai selesai. Contoh begitu. Mungkin itu yang membuat dinamika anak-anak di sekolah minggu kurang karena kehadiran kita di sana memberi dia semangat. Perhatian dan motivasi. Ya. Dan memang pertama kali kita canangkan ini ya banyak orang agak miris, ketawa. Tapi setiap kali kami deklarasi, jadi habis launching itu kami deklarasi, hampir di semua gimmick sudah kami deklarasi. Orang menangis Bapak Joni. Kamu Bapak tuh menangis, kenapa? Oh iya ya, saya tidak pernah antar anak ke sekolah minggu. Suruh mama atau titip di kakak di sebelah. Kita diantar orang tua. Bahkan jaga mandi, segala macam Bapak Joni itu. Nah itu yang jangan sampai membuat kaum bapak yang sekarang itu merasa bahwa itu tidak penting lagi bagi dia. Pak dulu kita kan begitu Bapak Joni diantar. Ini program ini menarik sekali. Ini ada keterkaitan dengan siswa, bahkan mungkin mahasiswa. Saya tidak lagi melihat dulu ada kewajiban dari seorang pelajar harus ke gereja. Siap. Karena dia ada buku laporan. Buku laporan. Harus ditandatangani oleh pendeta. Ya. Nah, apakah sekarang anak itu kita jelas pada itu. Nah, padahal ini kan budaya-budaya lama yang sesungguhnya nilai didiknya, nilai motivasinya mendasar sekali bagaimana. Benar. Tapi Bapak Joni, kalau di sekolah minggu dia tidak dididik, bagaimana dia sampai SMP SMA dia jadi, karena budaya ini kan jadi biasa. Betul. Kalau kita biasa datang, buat catatan, nanti kita tidak merasa dipaksa waktu SMA. Betul. Jangan sampai hanya karena supaya memenuhi syarat saja, tapi itu harus dari keterpanggilan kita, Bapak Joni. Jadi itu kita launching itu di, jadi saya jelaskan, kalau GMAG, Gerakan Masuk Gereja di Istana Kasih Talaka di Klasis Kupang Barat. Kita keliling. Sedangkan untuk Gema Lagu itu kita launching di Orat Labora Papela. Kalau Sulawesi Timur Bapak Joni. Kita touring 150 orang dengan motor. So kita keliling ya, memberi semangat. Lalu kita juga lihat ternyata ada persoalan di kaum bapak kalau diminta jadi presbiter. Betul. Kebanyakan menolak Bapak Joni. Benar tidak Bapak Joni? Dan itu kenyataan hampir semua jemaat. Jumlah ibu-ibu atau tidak seimbang. Lebih banyak tidak seimbang. Pendeta saja udah sekarang begitu. Saya tergerak ini, selain kita sharing dengan kawan-kawan, satu kali saya ke satu jemaah di Baun. 40 presbiter. 39 perempuan, 1 laki-laki. Ini juga Bapak Joni dipaksa oleh perempuan karena supaya laki-laki 1 Bapak Joni. Saya dan Pak Haris Matang kita beri motivasi, saya puji Tuhan. Mungkin bukan karena kita juga, karena karya Roh Kudus, tapi sekarang sudah 15 kaum Bapak jadi presbiter. Sudah siap. Melayani Tuhan. Nah, namanya Gema Press, Gerakan menjadi presbiter. Kita launching ini kegiatan tahun 2019 Januari di Jemaat Sesawi UI Amblasi Semau. Kita touring Pak Joni. Kita touring keliling. 3 hari keliling semua KPI di sana. Untuk mendorong hal ini. Dan ternyata itu memberi banyak pengurus, banyak aktivis kaum bapak, pengurus kaum bapak, sudah jadi presbiter sekarang. Ya, jadi presbiter artinya ikut nimbrung di sana. Tapi orang tanya, kenapa dorang sudah mau? Ada beberapa alasan Bapak Joni. Alasan waktu oke. Yang kedua, ketong sudah tahu sambayang. Ketong buka Alkitab sudah tahu pendeta Suamin betul belum dapat kalau baca Filemon, baca. Nah Pak Joni, kita buat TOT Bapak Joni. Namanya Kemah Kerja Alkitab. Itu kita mempersiapkan kaum bapak pendeta-pendeta itu yang melatih mereka cara baca Alkitab, memahami Alkitab, menyiapkan firman, doa. Kita semua titik kita sekitar 4 titik kita pakai itu Pak. Jadi sudah alasan Bapak Tony. Kedua orang begini. Kotong tahu aturan gemit. Nah, seperti yang di Koinonia barusan. Kita buat TOT tata gemit. Kita kasih tahu supaya kalau kita terlibat di pelayanan kita ngerti aturan-aturannya. Harus ngerti. Ya harus paham toh. Soal bahwa Alkitab utama benar. Tapi dalam urusan organisasi kan kita mesti paham aturan berbeda gitu. Lalu berikut untuk mendukung Pak Wali Kota. Pak Wali Kota waktu gencar menyembahkan Kupang Hijau, maka kita membackup Pak Wali Kota Kupang. Kita buat gerakan Gesapa Sapo namanya. Gerakan satu bapak satu pohon. Luar biasa. Ya, jadi setiap bapak itu setiap tahun karena November di Gimi itu bulan lingkungan. Bapak Joni kami sudah sedikit reboisasi mangrove di teres Burayan di sekarang sudah mulai ramai itu. Sudah mulai ramai teres itu. Nah kita berharap setiap tahun tuh satu pohon saja cukup satu pohon setiap tahun. Bayang kalau kaum bapak ini Bapak Joni di Gimi itu ada sekitar 200.000 orang. Kalau satu tahun 200.000 tanaman, 5 tahun 1 juta tanaman. Itu sama dengan yang dicanangkan
Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pak Joni. Presiden. Ya, presiden. Dan GIMIT akan hijau gitu. Kota Kupang terutama hijau banget. Hijau, Pak Joni. Nah, di balik semua itu, tapi juga kita jujur kita melihat masih ada sedikit tindakan-tindakan yang tidak terpuji di rumah tangga kaum bapak. Maka kita membuat gerakan sayang perempuan dan anak-anak. Namanya Gesa Pundak, Bapak Joni. Luar biasa. Ya, kita tidak menggunakan kata kekerasan, kita menggunakan kata positif, sayang. Karena menurut kami tidak semua kaum bapak melakukan kekerasan kok, tidak juga. Tidak. Ada banyak kaum bapak yang baik kok. Pasti ada alasan. Ya, ada alasan tertentu. Sehingga kita bilang gerakan sayang perempuan dan anak-anak. Perempuan satu sah, sayang istri saja, sayang perempuan banyak-banyak. Kalau anak boleh banyak. Di situ Bapak Joni. Nah, keenam terakhir kita ke Sabu, memang kita lihat September 2020 kita ke Sabu. Kita lihat Sabu memang itu daerah. Kalau orang bisa bertahan hidup, hanya orang-orang hebat, Bapak Joni. Kering luar biasa. Kita canangkanlah gerakan Genta Tahir namanya, gerakan cinta tanah dan air. Supaya setiap kaum bapak itu harus terpanggil menghijaukan dia punya wilayahnya. Sekecil apapun, sama tadi siapa-siapa tuh Bapak Joni. Jadi ini spirit yang kita bangun Bapak Joni. Jadi kita tidak bangun program yang secara nyata karena kita kan lingkup sinode. Bayang kalau kita mau hantam sifatnya semua. koordinasi konsultasi. Siap. Informatif. Informasi, ketong sinergi, ketong dorong, ketong. Makanya nanti tahun depan kita akan buat raker sinodal. Semua pengurus di lingkup sinode, lingkup klasis dan bila jemaat. Mari ketong bicara. Ketong target kalau COVID sudah bisa selesai, mungkin 600-700 orang, tidak apa-apa. Brainstorming ya. Brainstorming, kita curah pendapat, kita berbagi. Nah itu Bapak Joni yang bisa kita lakukan di lingkup sinode. Karena jujur kita, contoh, kita tidak bisa buat ibadah. Kalau ibadah berarti seluruh jemaat tadi di mana kita tempatnya? Artinya begini Pak Poli, bersyukur karena dengan 6-7 program yang tadi disampaikan itu, kalau misalkan ada 2 saja yang tumbuh subur, luar biasa. Kita tidak bisa mengharapkan semua betul. Tapi paling tidak begini, pernah disuarakan, pernah digerakkan, dan pasti ingat kan, kalau paling tidak 3 atau 4 program yang disebut itu, saya teringat bahwa ketika kita ada di berbagai organisasi seperti itulah kegiatannya. Itu kegiatannya mirip-mirip, tetapi termodifikasi hebat. Jadi ternyata memang Tuhan kasih seorang ketua kaum bapak tingkat sinode yang luar biasa. Amin. Saya harapkan juga para kaum bapak ini memberikan doa yang positif, berikan dorongan yang positif biar Pak Odi lebih sehat, agar kaum bapak ini bisa lebih lebih bergeliat lah. Amin. Yang ketiga poin terakhir. Pasti semua orang ketika menduduki satu tempat atau jabatan, dia punya target, sasaran, tujuan, pasti bahkan harapan. Siap. Kalau dalam filosofi kehidupan itu paling tidak ada 4, ya. Damai, iman, cinta, dan harapan. Amin. Nah, pasti juga Bapak Odi sebagai seorang pemimpin kaum bapak di tingkat sinode punya harapan. Kira-kira harapan apa yang Bapak Odi bisa sampaikan? Terus serukan kepada seluruh kaum bapak di lingkup sinode, lingkup GIMIT untuk yang pertama gerakan masuk gereja. Yang kedua yang saya ingin kali disuruhkan yaitu gerakan sayang perempuan dan anak-anak. Karena itu menurut saya 2 hal itu akan menjadi sinkron sungguh-sungguh dalam kehidupan. Baik, Bapak Joni. Jadi memang terima kasih. Sebenarnya harapan kita itu sederhana, Karena kita di lingkup sinodal, tentu kita punya tugas itu membackup majelis sinode. Itu tugas kita. Jadi ada program-program dari majelis sinode kita turunkan gitu. Namun kita lihat juga kebutuhan kaum bapak. Makanya Bapak Joni, kami sudah mohon izin ke majelis sinode. Kami punya program tidak pendekatan panca pelayanan karena terlalu kaku Bapak Joni. Kalau hanya koinonia di koinonia. Karena contoh kalau kita turun satu kali ke satu tempat, di situ kita beribadah, itu ada koinonia, ada pemberitaan firman. Dia jalan ke 4, 5 satu kali di situ. Betul. Jadi di kaum bapak itu kita menggunakan panca pelayanan sebagai spirit, sebagai pendorong. Dia semacam satu latar belakang. Grandmaster ya. Lalu kita gambar di situ begitu. Jadi semua kegiatan kaum bapak itu harus ada nuansa koinonianya, persekutuan, harus ada nuansa marturia, diakonia, liturgia dan ekonomi. Itu Bapak Joni yang kita mau bangun begitu. Nah, tentunya kita harus punya ukuran-ukuran yang sesuatu yang terukur. Karena itu kita membangun 3 spirit sebenarnya. Kita punya
Kita juga punya yel-yel Bapak Joni. Untuk memberi biasa. semangat ya, kayak kita Karang Teruna ya. Ya, Kita siap, punya yel. mantap. Kita punya Mars juga. Wah, luar Mars kan biasa. Bapak. Ini Kita baru sudah pernah punya. terjadi nih. Iya, kita punya Mars. Itu Mars untuk bilang bahwa kita lasar Kristus ya. Kita harus bekerja untuk Kristus. Semua demi Kristus. Makanya saya warna kuning saya juga mau menjelaskan. Ini bukan partai tertentu, tapi karena apa? Karena moto kami itu Soli Deo Gloria. Gloria ya. Itu hanya Tuhan yang dimuliakan. Dan warna kemuliaan itu kuning emas Kuning sebenarnya. emas. Ya, kuning emas. Jadi Bukan kuning begini. bukan kuning emas. harus kuning emas. Ini hanya karena dia seluntur saja ya, gitu. Iya, Jadi siap. Pak Joni, kita ingin membentuk kaum bapak yang berkarakter Soli Deo Gloria. Hanya Tuhan yang dimuliakan. Soalnya boleh lupa kudara baru hebat. Kalau Anda melayani Tuhan, Tapi masih ada juga. oh masih ada juga. Masih ada juga itu. Tapi pernah mau disebut. Ada marah itu. tadi Iya itu. Itu jujur itu masih ada Bapak Siap, Joni. siap. Jadi bahwa hanya Tuhan yang dimuliakan, artinya begini. Kalau Anda dapat jabatan apapun, menjadi presbiter, menjadi pengurus kaum bapak atau kategori apa saja, pengurus apapun, itu harus dalam terang pemahaman untuk memuliakan Tuhan. Ya. Just for God. Just for God. Ya. Kenapa Bapak Joni? Karena jika itu tidak hanya karena Tuhan, kita akan melakukan sesuatu dengan pamrih, pasti. Masih Dapat bilang apa? kau beta nah. Beta. Tahu deh. Tahu deh. Tahu deh. Apalagi jujur pengalaman beta Bapak Joni 4 tahun nih urus kaum bapak sinode khususnya keliling-keliling. Memang ciri kaum bapak itu dia makan puji. Artinya makan puji begini. Materialisme itu. Artinya begini Bapak Joni. Dia kan seorang kesatria Betul. laki-laki. Kalau kita bisa puji dia, pas Pak Joni, dia kasih leher buat kita begitu. Makanya beta pikir itu Bapak di pemfak. iya. Jadi kita memberi apresiasi. Pujian dalam pikiran itu memberi apresiasi. Kalau dia kerja bagus kita apresiasi, tadi reward. Tapi kalau dia kerja tidak benar, punishment dia, sanksi dia. Harus tegur. Tegur supaya dia juga menyadari kayak gitu. Ya. Nah, ini dua keseimbangan yang kita bangun Bapak Joni. Karena itu harapan saya sebagai ketua ke depan, minimal dalam 4 tahun ini kepemimpinan itu ada 3 ciri Pak Joni. Kaum bapak itu tetap harus berlatar belakang berkarakter teologis. Amin. Ibadah tidak boleh hilang di rumah tangga. Amin. Ibadah itu bukan karena supaya orang puji kita. Tapi ini masih ada kaum bapak kalau ibarat rumah tangga beta capek ini mama dosa. Iya itu. Berpulang ini nah. Jamara. Jadi dia kerja buat dunia lebih penting. Daripada- Padahal nanti terakhir kalau dia kembali ke dunia itu yang bawa dia pergi kubur itu juga gereja dia. Oh, ini Pak Joni. Karena itu kita bilang kaum bapak tuh berasal dari gereja, berakar dalam gereja dan akan berakhir di gereja kita bilang Pak Joni. Yang jadi karakter teologis Pak Joni. Bahwa dia mencirikan sebagai orang yang memuliakan Tuhan. Secara sederhana saja, orang yang memelihara dirinya. Yang kedua, tapi dia itu harus orang yang ideologis. Artinya dia tidak boleh sembarang sebagai orang, dia harus memahami gimit itu apa kalau dia orang gimit Bapak Ya, Joni. jadi Bicara jelas, bukan mentah, bukan matang. mentah, jangan gantung, harus Ya, jelas. matang. Supaya militansi dia juga bangkit Bapak Joni. Supaya muncul trust, Amin. muncul rasa percaya diri, muncul trust. Jadi ideologis ini penting supaya, nah pengalaman beta Bapak Joni hampir 5 tahun, ideologis itu adalah apa? Memberi mereka motivasi, mendorong mereka lewat TOT, lewat kemah kerja Alkitab, ternyata itu cukup efektif Bapak Joni. Cukup ya. Rata-rata mereka semua itu habis itu, begitu ada pemilihan presbiter mereka menerima. Contoh kecil. Puji Tuhan. Puji luar Tuhan. biasa. Contoh itu Bapak Joni. Itu jadi militansi itu penting yang kita belajar ya di Karang Teruna juga kita ideologi. didik orang untuk bagaimana berjiwa sosial. Ya. Nah, yang terakhir ketiga itu sosiologis. Artinya apa Bapak Joni? Kita tidak boleh eksklusif. Betul. Harus. Kehadiran kita berakibat sosial. Harus. Jadi kita tidak boleh hanya karena mentang-mentang kita sudah sibuk urus gereja, kita sukses, lalu kita hanya urus hitam komunitas, tidak boleh. Give you life to another life. Ayo, ya, setuju. Kepada siapa saja, bahkan mungkin tidak hanya warga Gemit, Ya. tidak hanya juga di orang Kristen, pada siapa saja. Di situ baru kita berarti. Jadi ini 3 karakter yang kita sebutkan, teologis, ideologis, dan sosial. TIS ini maksudnya Bapak Joni. Ini akan menjadi satu ciri utama kaum Bapak Gemit suatu saat. Begitu ini karakter muncul, orang tahu itu kaum Bapak Gemit, itu kaum Bapak Gemit, itu kaum Bapak Gemit. Oh, kalau itu berarti sesungguhnya kalau misalkan dia harus betul-betul sungguh-sungguh mengarah kepada Tuhan, mungkin hal yang mendasar dia harus tahu bahwa dia hidupnya itu karena anugerah. Amin Bapak Joni. Dia Kita harus tahu, harus tahu sungguh-sungguh. Amin. Apapun latar belakangnya. siap. Itu yang kita punya lagu yang menjadi lagu wajib kita selain masuk adalah hidup adalah kesempatan. Hidup ini adalah Adalah kesempatan, ya. Kenapa Bapak Joni?
kadang-kadang diksi-diksi yang beta buat tuh agak keras dan cenderung kasar. Tapi maksudnya untuk mengingatkan mereka. Contoh Bapak Joni. Kalau orang dari par, habis par dia jadi pemuda. Pasti. Ya kan? Pasti. Habis pemuda dia jadi dewasa. Dewasa itu bisa kaum perempuan, bisa kaum bapak. Ada lansia. Tapi kalau sudah ada karakter. Pak Joni, sudah habis kaum bapak. Kemana lagi Pak Joni? Kuburan Pak Joni. Iya. Jadi ini pilihan. Tatkala kita sebagai kaum bapak mau menuju kuburan itu, buat hal yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan, atau buat sesuatu untuk hanya menyenangkan diri sendiri. Itu pilihan Pak Joni. Jadi berarti lu harus tahu bahwa lu mulai dari gereja dan harus berakhir di gereja. Ada sebenarnya jawab Joni. Tentara itu biar dia tembak salvo 21 kali, pang 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 pang. Yang bisa kasih kubur tuh saya serahkan ke rohaniawan. Saya bisa negara saya bisa kubur ke orang Pak Joni. Ya, tidak bisa. Karena itu saya bercanda begini. Sebenarnya agak kasar. Kalau mau melihat kaum bapak itu baik atau tidak, lihat waktu di lubang kubur. Pendeta itu pegang tanah, kau batu. Kalau pegang tanah berarti dia bilang, aku menguburkan engkau dalam nama Bapa. Anak dan Tak kalau karena ini orang kurang ajar, dia pegang batu, dia maki berlempar itu. tapi begitu Iya, pernah ada tuh. Iya. Jadi kita bercanda, mereka tanya, apa bedanya kaum bapak yang baik dan tidak? Oh gampang caranya. Pendeta itu pegang tanah, kau pegang batu di lubang kubur. Iya tuh. Baik, kita akan akhiri ini Bapak Odi, tetapi paling tidak saya menangkap dua hal mendasar. Mungkin saja ini juga bisa di stressing ke teman-teman kaum bapak di mana saja yang dengar. Pertama, menyadari secara mendasar bahwa apapun yang kita miliki itu karena Tuhan. Iya. Itu karena Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, berhenti mengeluh. Bersyukur terus supaya lupa mengeluh. Setuju. Jadi kalau dua hal mendasar dilakukan, menurut saya bahwa tiga yang tadi Bapak disampaikan itu dia pasti derek. Pak Joni, jujur, saya PNS, saya dosen. Ya. Dengan melayani Tuhan lewat kaum bapak, jujur saja yang tadi Bapak Joni bilang, saya mensyukuri semua hal. Saya tidak lagi berambisi, bermimpi terlalu menjadi orang hebat, tidak lagi Pak Joni. Ya. Saya syukuri. Kalau itu Tuhan kasih, thank you God. Tapi kalau tidak, ini sudah tugas mulia yang Tuhan kasih Bapak Joni. Kenapa Bapak Joni? Setiap orang tuh punya jatah hidup tuh anggaplah nilai 10. Jangan paksa tambah 11. Bisa. Frustrasi dan kecewa. Habis. Kalau masih 7, tunggu sah. Tuhan akan tambah ada 8, tambah 9, tambah Dia 10. mengerti. Dia mengerti segalanya. Dia peduli pasti. Supaya kita bersyukur Bapak Joni. Oh inilah jatah kota beta di hidup tuh, ini sudah. Syukuri sudah. Jadi jangan menghalalkan semua cara hanya untuk meraih sesuatu. Kecewa, putus asa, frustrasi. Akhirnya Tuhan juga salah. Jual salah. Lihat Yudas toh. Mau sesuatu terlalu tinggi, terpaksa akhirnya sudah gantung diri terakhir. Ya, karena dia tidak mau tercapai itu. Ya, karena ambisinya luar biasa. Jadi setiap kita punya kuota. Istilah kalau ke paket ada kuota itu. Kalau kuotanya pas dia bilang cuma 17 giga. jangan paksa. Jangan paksa 18 nanti macet gitu. Macet. Supaya kita di Bapak Joni bilang tuh luar biasa dan selalu bersyukur. Dasar luar biasa selalu bersyukur. Karena itu yang membuat kita punya hati bersih Bapak Joni. Ya. Saya mengatakan bahwa saya belum ke tingkat itu. Tapi saya sudah bisa merasakan Bapak Joni bahwa apa yang Tuhan kasih sekarang itu yang terbaik. Ya. Jadi lebih baik memberi daripada menerima. Amin. Amin. Itu aja. Karena sesungguhnya saat kita memberi di situ kita sudah menerima. Tidak pernah ada orang yang bisa memberi tanpa dia sudah terima. Amin. Tidak mungkin lah. Ya, Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi Bapak Odi sangat menyadari bahwa apa yang dilakukan itu semata karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena Tuhan. Karena Tuhan. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Sungguh luar biasa kehadiran Bapak Odi Polo dalam acara cerita JB malam hari ini, dan harapan saya juga bentuk seruan kecil para kaum bapak dimanapun Anda berada, dengarlah, kita pasti akan mulai dari gereja dan akan berakhir di gereja. Amin. Selalu bersyukur sampai lupa mengeluh. Iya, amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam. Shalom.